Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pustaka Pagi, channel edukasi masa kini. Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponensial, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang persamaan eksponensial. Namun di materi kali ini pembahasannya cukup mudah dibandingkan dengan rumitnya materi persamaan eksponensial kemarin. Kita langsung simak saja. Di mana tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mampu menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial yang ada dan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan eksponensial. Oke, kita langsung saja mulai pada penjelasan. A merupakan bilangan pokok atau basis. Untuk A yang lebih dari 1, atau ketika bilangan pokok lebih dari 1, bisa 1,5, bisa 2, 3, dan seterusnya. Jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx-nya lebih dari gx. Ya, jadi bilangan pokoknya harus disamakan dulu. Maka setelah itu pangkat yang kiri akan lebih besar dengan pangkat yang kanan. Begitupun yang kedua, kalau A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx-nya kurang dari gx. Nah, ini kelihatannya mungkin banyak menghafal, tapi sebenarnya ini bisa kita singkat. Kalau A-nya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Lihat di sini. Ini lebih dari, akibatnya pun lebih dari. Kalau kurang dari, akibatnya pun kurang dari. Kalau lebih dari atau sama dengan, akibatnya pun lebih dari atau sama dengan. Dan kalau kurang dari atau sama dengan, akibatnya pun kurang dari atau sama dengan. Dengan catatan ini ya, A-nya harus lebih dari 1. Nah, bagaimana kalau A-nya itu ada di antara 0 dan 1, ya, atau A-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1? Maka kita tulis dulu A lebih dari 0 kurang dari 1. Maka tandanya berubah atau berbalik. Lihat di sini. Kalau lebih dari, akibatnya akan kurang dari. Nah, bilangan berapa saja yang berlaku untuk ini? Ya, yang di antara 0 dan 1. Misalkan 0,1, 0,5, 1/2, 3/5, dan lain sebagainya. Pokoknya bilangan yang ada di antara 0 dan 1, atau lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kita lihat selanjutnya, kalau kurang dari maka akibatnya lebih dari. Kalau lebih dari atau sama dengan, maka akibatnya kurang dari atau sama dengan. Kalau kurang dari atau sama dengan, maka akibatnya lebih dari atau sama dengan. Ya, jadi hanya ada 2 kondisi saja yang harus kalian pahami atau ingat. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 5x min 1 kurang dari atau sama dengan 27 pangkat x plus 3. Artinya kita harus menentukan nilai x-nya itu berapa. Mari kita tulis dulu soalnya. 3 pangkat 5x min 1 kurang dari atau sama dengan 27 pangkat x plus 3. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita pastikan dulu basis atau bilangan pokoknya ini sudah sama atau belum. Ternyata belum ya. Yang sebelah kirinya 3, yang sebelah kanan 27. Maka kita harus menyamakan dulu basisnya atau bilangan pokoknya. Yang sebelah kiri sudah sederhana,
yaitu 3 pangkat 5x min 1, dan yang sebelah kanannya ini harus kita rubah jadi 27, itu kan berarti 3 pangkat 3 ya, dipangkatkan lagi x plus 3. Nah, kita lihat di sini ada pangkat dipangkatkan lagi, maka menurut sifat eksponen kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikalikan, berarti 3 pangkat 5x min 1 kurang dari atau sama dengan 3 pangkat 3 kali x jadi 3x, 3 kali 3 jadi plus 9. Lalu setelah itu kita cek dulu basisnya, apakah dia lebih dari 1 ataukah di antara 0 dan 1. Ternyata bilangan pokoknya itu lebih dari 1. Sehingga kalau lebih dari 1 berarti tandanya tidak berubah. Bisa kita tulis 5x min 1, tinggal kita tulis pangkatnya saja, kurang dari atau sama dengan 3x plus 9. Jadi tandanya itu tetap ya, sama, tidak berubah. Kita lanjut lagi. Kita kelompokkan yang punya x dengan yang punya x dan yang nggak punya x dengan yang nggak punya x. Berarti kalau misalkan yang punya x mau kita kumpulkan sebelah kiri jadi 5x, 3x nya pindah ya, jadi min 3x, kurang dari atau sama dengan min 1 nya pindah jadi 9 berubah jadi plus 1, jadi 2x kurang dari atau sama dengan 10. Ini sudah positif ya, berarti tidak usah kita pusingkan lagi tandanya, tinggal kita bagi 2x, berarti sama-sama dibagi 2 supaya jadi x, supaya koefisien jadi 1, yang sebelah kanan 10 dibagi 2 jadi 5. Jadi x yang memenuhnya itu adalah x kurang dari atau sama dengan 5. Contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 1/2 pangkat 2x pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 1/4 pangkat 4x plus 6. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. 1/2 pangkat 2x pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 1/4 pangkat 4x plus 6. Kita cek dulu basis atau bilangan pokoknya sama atau belum. Ternyata belum ya. Yang sebelah kiri setengah, yang sebelah kanannya 1/4. Maka yang harus kita rubah adalah yang 1/4-nya. Ini tetap kita tulis 1/2 pangkat 2x pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 1/4-nya kita rubah jadi 1/2. 1/2 pangkat berapa? Ya pangkat 2 ya. Karena 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4. Jadi 1/4 kalau dipangkatkan 2. Dipangkatkan lagi 4x plus 6. Kita lihat. Kembali lagi seperti yang tadi, ada pangkat dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya dikalikan. Jadi 1/2 pangkat 2x pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 1/2 pangkat 2 kali 4 8x, 2 kali 6 nya 12. Nah, kalau sudah sama, kita tinggal cek bilangan pokoknya itu apakah lebih dari 1 ataukah di antara 0 dan 1. Ternyata setengah itu kan 0,5 ya. Dan 0,5 itu berarti ada di antara 0 dan 1. Maka dari itu tandanya harus berubah. Ya, jadi lebih dari atau sama dengan. Oke, berarti tinggal kita tulis pangkatnya 2x pangkat 2 lebih dari atau sama dengan 8x plus 12. Lalu setelah itu bagaimana? Nah, ini kita lihat menjadi pertidaksamaan kuadrat ya. Maka dari itu sarannya adalah silahkan kamu buat atau posisikan jadi satu tempat saja, di kiri semua atau di kanan semua. Nah, yang kita pilih sekarang misalkan mau di kiri semua, jadi 2x kuadrat, 8x nya pindah jadi min 8x, 12 nya pindah jadi min 12.
lebih dari atau sama, berarti yang sebelah kanannya nggak ada siapa-siapa atau 0 ya. Setelah itu bagaimana lagi? Nah, ini bisa kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2, sehingga jadi x kuadrat min 4x min 6 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, lalu setelah itu kita cari pembuat 0 atau bilangan yang kalau disubstitusikan bisa jadi 0 ya, pembuat 0 intinya. Maka kita ingatkan lagi dengan cara memfaktorkan. Ya, masih ingat ya? Di sini koefisien dari x itu kita namakan A, koefisien dari x-nya kita namakan B, koefisien dari konstantanya kita namakan C. Lalu setelah itu kalikan A kali C. A kali C berarti 1 kali min 6 jadi min 6. Cari bilangan berapa yang kalau dikalikan bisa jadi min 6 dan kalau ditambahkan bisa jadi min 4 ya. Misalkan berapa saja? 6 kali 1. Misalkan 6 kali min 1 ya. Oke, kalau dikalikan bisa tidak jadi min 6? Bisa ya, 6 kali min 1 jadi min 6. Tapi kalau ditambahkan jadi berapa? 6 ditambah min 1 jadi 5 ya. Apakah ini jadi B? Tidak. Maka bukan ini yang kita pilih ya. Dan kalau nilainya dibalik pun ini min 6 ini 1 pasti akan menghasilkan min 5 kalau ditambahkan. Berarti bukan faktor 6 dan 1 yang harus kita pilih. Misalkan 3 ya, 3 kali min 2. Coba kalau kita kalikan jadi min 6 enggak? Iya ya, plus kali min jadi min, 3 kali 2 jadi 6. Kalau kita tambahkan jadi berapa? 3 tambah min 2 jadi min, jadi 1 ya. Jadi 1. Nah, kalau misalkan kita rubah 3-nya jadi negatif, 2-nya jadi positif pun akan menjadi min 1. Jadi, ada lagi tidak faktor selain 6, 1, 3, 2? Nggak ada ya. Artinya, bukan cara memfaktorkan yang bisa menyelesaikan ini. Masih ingat cara apa? Ya, kita pakai rumus ABC. Dimana kalau kita mau mencari nilai X atau X1, X2, maka rumusnya adalah min B plus minus B kuadrat min 4 AC yang ada dalam nilai akar per 2 kali A. Kita langsung substitusi sekarang. Min B berarti min 4 plus minus B kuadrat berarti min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali C nya min 6 per 2 kali 1. Maka jadi min 4 kali min jadi 4 plus minus 16. Ini min 4 kali 1 kali min 6 jadi plus ya, plus 24 per 2. Lalu setelah itu bagaimana? Kita perhatikan lagi. 4 plus minus 16 tambah 24 jadi 40 per 2. Jadi 4 plus minus 40 nya bisa kita pecah jadi akar 4 dan akar 10 ya, per 2. Jadi 4 plus minus akar 4 nya jadi 2, akar 10 per 2. Nah, ini bisa sama-sama dibagi 2 ya. Jadi 4 dibagi 2 jadi 2, plus 2 bagi 2 jadi 1, atau jadi akar 10 saja. Nah, berarti X yang pertama ini adalah 2 plus akar 10, dan X yang keduanya adalah 2 min akar 10. Setelah kita dapatkan nilai X nya, atau pembuat nolnya, yaitu 2 plus akar 10, dan pembuat nol yang kedua adalah 2 min akar 10.
Selanjutnya kita taruh di garis bilangan. Kita lihat di sini 2 plus akar 10 berarti akan lebih besar daripada 2 dikurangi akar 10 ya. Berarti misalkan di sini 2 plus akar 10. Yang di sini 2 min akar 10. Nah, ini akan jadi patokan ya. Kira-kira 2 min akar 10 itu kalau kita hitung kira-kira berapa ya? Akar 10 itu kan sekitar 3, sekian ya. Maka kalau 2 dikurangi 3, sekian ya min 1, sekian ya. Terus kalau 2 plus akar 10 berarti 2 ditambah 3 akar sekian jadi sekitar 5, sekian. Berarti 0 ada di tengah-tengah sini ya. Ya. Tapi tetap yang jadi patokan adalah 2 min akar 10 dan 2 plus akar 10. Kalau kita nginjek di 2 min akar 10 berarti nilainya akan 0. Ya. Nah, sekarang kita tinggal cek bilangan di kirinya 2 min akar 10 di antara 2 min akar 10 dan 2 plus akar 10 dan lebih dari atau di sebelah kanannya 2 plus akar 10. Misalkan kita ambil karena di sini ada 0, kita pakai sampel 0 saja. Ya, kita pakai sampel 0. Misalkan x-nya itu sama dengan 0. Maka kalau kita substitusikan ke pertidaksamaannya jadi 0 kuadrat min 4 kali 0 min 6. Ya, ini akan bernilai apa? Positif atau negatif? Ini kan 0, ini 0, ini min 6 ya, min. Berarti ini tuh daerah negatif. Daerah negatif. Nah, cara cepatnya adalah kalau misalkan yang tengah sini daerah negatif berarti ini positif, ini positif. Kalau tidak percaya silahkan buktikan sendiri saja. Oke. Sementara yang kita pengen tadi, oh iya, ini tuh disubstitusi kemana sih? Disubstitusi ke x kuadrat min 4x min 6 maksudnya ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pertidaksamaannya, yaitu x kuadrat min 4x min 6 lebih dari atau sama dengan 0. Kita lihat di sini, dia pengen lebih dari atau sama dengan 0. Artinya, dia pengen lebih dari 0 itu berarti dia pengen positif dan pengen atau 0 gitu. Mana daerah yang positif dan 0? Daerah yang positif dan 0 kan berarti di sini ya. Mulainya pas nginjek 2 plus akar 10. Kemana? Ke arah kanan. Yang di sini pas nginjek 2 min akar 10. Ke arah mana? Ke arah kiri. Berarti kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya, x-nya itu akan kurang dari, karena ini ke kiri, berarti kurang dari ya. Atau sama dengan. Kenapa atau sama dengan? Karena pas nginjeknya di sini atau selangnya selang tertutup. Kurang dari atau sama dengan 2 min akar 10 ya, atau x-nya itu berarti lebih dari ya, karena ini ke kanan ya, ke kanan. Lebih dari atau sama dengan 2 plus akar 10. Nah, ini nilai x yang memenuhinya. Contoh soal yang ketiga. Batas-batas nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2 pangkat 2x plus 1 min 5 kali 2 pangkat x plus 1 plus 8 kurang dari atau sama dengan 0 adalah, kita tulis dulu pertidaksamaannya, 2 pangkat 2x plus 1 kurangi 5 dikali 2 pangkat x plus 1 ditambah 8 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kalian tidak usah meriang dulu melihat contoh soal atau soal seperti ini ya. Oke, ini mudah. Ini tinggal kita pecah saja ya.
2 pangkat 2x plus 1 kan artinya 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1. Lalu min 5 dikali 2 pangkat x ya dikali 2 pangkat 1. Kan kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal ditambah ya. Plus 8 kurang dari atau sama dengan 0. Nah ini 2 pangkat 2x. Ini kan sama saja dengan 2 pangkat x dipangkatkan lagi 2. Lalu kali 2. Min 5 kali 2 pangkat x kali 2 plus 8 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, 2-nya kita pindahkan ke depan jadi 2 dikali 2 pangkat x kuadrat min 5 dikali 2 kan jadi 10 ya. Ini kan bisa dioperasikan nih. 5 kali 2. Jadi 10 dikali 2 pangkat x ditambah 8 kurang dari atau sama dengan 0. Nah ini kita misalkan ya, misal 2 pangkat x nya itu kita misalkan dengan y. Jadi ini bisa kita tulis 2 kali y pangkat 2 ya, 2 pangkat x nya kita rubah jadi y min 10 y plus 8 kurang dari atau sama dengan 0. Nah ini kedua ruas kita bagi dengan 2 jadi y kuadrat min 5y plus 4 kurang dari atau sama dengan 0. Setelah itu bagaimana? Ya, kita coba dulu pakai cara memfaktorkan. Y kuadrat min 5y plus 4 sama dengan 0. Ya, kenapa kita buat sama dengan sementara di sini kurang dari atau sama dengan? Karena kita mau cari pembuat 0. Siapakah penyebab sehingga persamaan ini menjadi 0. Nah ini A nya itu kan koefisien dari y kuadrat, B nya koefisien dari y, dan C nya itu adalah konstanta. Lalu kita kalikan A kali C berapa? 1 dikali 4 jadi 4 ya. Bilangan berapa yang jika dikalikan bisa menghasilkan 4? Misalkan min 1 dikali min 4. Min 1 kali min 4 kan kalau dikalikan jadi positif 4 ya. Kalau kita tambahkan jadi negatif 5. Nah ternyata negatif 5 itu sudah langsung jadi B. Berarti ya ini yang kita pilih. Jadi bisa kita tulis Y min 1 ya dari sini. Terus Y min 4. Oke. Oh ya, ini ada kekurangan sedikit. Jadi ketika sudah dapat faktornya, kamu harus bagi dulu dengan A. A-nya itu kan 1 ya. Harus bagi dulu dengan A. Soalnya kenapa? Kalau A-nya tidak 1, nah ini akan jadi repot. Ya, tidak langsung jadi nilainya atau faktornya. Maka biasakan untuk membagi dengan A, walaupun A-nya 1. Jadi Y min 1 dibagi 1 jadi Y min 1, min 4 dibagi 1 jadi Y min 4 sama dengan 0. Berarti Y nya itu akan sama dengan 1 atau Y nya itu akan sama dengan 4. Oke, lalu setelah itu bagaimana? Kita taruh di bilangan garis bilangan ya. Sini 1, di sini 4. Kalau nginjak 1 berarti jadi 0, kalau nginjak 4 juga jadi 0. Nah kita cek sekarang. Misalkan bilangan yang mudah aja, pakai 0 ya. X sama dengan 0. Y sama dengan 0 karena ini variabelnya Y. Maka kalau kita substitusikan ke Y kuadrat min 5Y plus 4, itu akan jadi 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 4. Jadi ternyata hasilnya ini 0, 0, jadi positif 4 ya. Positif 4. 0 itu kan ada di sebelah kirinya 1. Dan di sebelah kirinya 1 kita bisa simpulkan itu daerahnya daerah positif. Nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cara cepatnya adalah kalau yang satu sudah ketemu berarti tinggal selang-seling saja ya. Kalau positif, negatif, positif, kalau negatif, positif, negatif. Ini positif, ini negatif, ini positif. Yang kita pengen yang mana? Ya, ini daerah yang kurang dari atau sama dengan 0.
Mana daerah yang kurang dari atau sama dengan 0? Daerah yang kurang dari atau sama dengan 0 berarti kan ada di pas 1, pas nginjak 1 ke arah kanan, dan pas nginjak 4 ke arah kiri. Ya, berarti kita lihat irisannya. Nah, ini ya, daerah ini. Oke, setelah itu bagaimana kita menulisnya berarti? Berarti Y-nya itu lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 4. Nah, apakah ini sudah menjawab pertanyaan? Tidak. Ya, belum. Karena yang kita inginkan adalah X, bukan Y. Maka dari itu kita kembalikan lagi Y-nya tadi. Y-nya itu kan adalah pemisalan dari 2 pangkat X ya. Kurang dari atau sama dengan 1, dan ini kurang dari atau sama dengan 4. Sorry, ini dibaca lebih dari atau sama dengan 1. Nah, setelah itu bagaimana? Ya, tinggal cari berarti satu-satu. Yang pertama, kalau 2 pangkat X lebih dari atau sama dengan 1. Kan sama saja dengan 2 pangkat X lebih dari atau sama dengan 2 pangkat 0 ya. Berarti X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Oke. Nah, terus yang keduanya, kalau 2 pangkat X kurang dari sama dengan 4, maka 2 pangkat X kurang dari sama dengan 2 pangkat 2. Artinya X-nya kurang dari atau sama dengan 2. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau 2 pangkat X lebih dari atau sama dengan 1 kurang dari atau sama dengan 4, maka ya, si X-nya itu tadi ya, lebih dari atau sama dengan 0, berarti lebih dari atau sama dengan 0, dan X nya itu kurang dari atau sama dengan ini 2. Nah, berarti kesimpulannya adalah nilai X yang memenuhinya adalah antara pas 0 sampai pas 2. Contoh soal yang keempat. Grafik fungsi f(x) sama dengan 1/9 akar 3 pangkat 2x plus 1 min 27 berada di atas sumbu x pada interval. Oke, sebelum mengerjakan soal ini, maka kita harus pahami terlebih dahulu maksudnya apa. Nah, di sini ada fx, arti dari fx kan itu maksudnya adalah y. Ya. Y-nya itu berarti sama dengan 1/9 akar dari 3 pangkat 2x plus 1 min 27. Nah, di sini si fx ini katanya harus berada di atas sumbu x. Sumbu x itu kan yang horizontal ini ya. Maka katanya harus ada di atas, berarti di atas ini. Nah, supaya ada di atas sini, y-nya itu kan berarti harus bagaimana? Y-nya itu harus lebih dari 0. Ya, lebih dari 0. Ya, tinggal kamu lihat saja. Di sini kan 0. Ya, maka kalau ke atas sini kan berarti positif. Berarti kalau positif kan lebih dari 0. Sedangkan Y yang kita punya adalah 1/9 akar dari 3 pangkat 2x plus 1 min 27. Lebih dari 0. Oke, setelah itu bagaimana? Ya, tinggal kita operasikan saja. Yang pertama adalah min 27-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi 1/9 akar dari 3 pangkat 2x plus 1 lebih dari 27. Setelah itu 1/9-nya pindah jadi akar dari 3 pangkat 2x plus 1 lebih dari 27 dikali 9/1. Nah, masih ingat merubah bilangan akar jadi bentuk pangkat? Jika ada akar pangkat n dari a pangkat m, maka a-nya itu akan pangkat m per n. Ya, di sini kita lihat m-nya itu 2x plus 1 ya, dan n-nya tidak ditulis, tapi bukan berarti tidak ada. N-nya itu kalau tidak ditulis seperti ini maksudnya adalah 2. Berarti artinya 3-nya itu pangkat 2x plus 1/2.
Lebih dari 27 nya kita rubah jadi 3 pangkat 3, 9 nya kita rubah jadi 3 pangkat 2. Sehingga 3 pangkat 2x plus 1 per 2 lebih dari 3 pangkat 3 ditambah 2. Ini kan bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal ditambah ya. Nah, ini kondisi bilangan pokoknya bagaimana? A-nya itu kan lebih dari 1 ya. Bilangan pokoknya lebih dari 1. 3 itu kan lebih dari 1. Maka dari itu, berarti tanda lebih darinya tetap lebih dari, tidak berubah ya. Jadi tinggal kita tulis saja pangkatnya. 2x plus 1 per 2. Yang di sini 5 berarti. Jadi 2x plus 1 lebih dari 5 kali 2. Atau 2x plus 1 lebih dari 10. 2x lebih dari 10 min 1. Sehingga 2x lebih dari 9, maka x lebih dari 9 per 2. Nah, inilah nilai x yang memenuhinya, yaitu lebih dari 9 per 2.